Halo Sobat Mini Kebun, selamat datang kembali di WDBB Channel. Seperti biasa, ini adalah tempat kita berbagi inspirasi hijau dan pengetahuan unik dari pekarangan rumah. Hari ini kita akan bedah habis satu tanaman yang penampilannya cantik, tapi menyimpan 1000 misteri, si emas dari kebun yaitu bambu kuning. Mulai dari yang paling gaib, kita akan telusuri bagaimana bambu kuning ini dipercaya bisa jadi pagar gaib penangkal energi negatif. Cocok banget buat kamu yang penasaran sama sisi mistisnya. Tapi tunggu dulu. Kita juga akan pindah ke sisi yang lebih fungsional. Kita bongkar tuntas peran bambu kuning yang keren banget dalam arsitektur dan desain interior. Bagaimana batang emas ini bisa menyulap rumah kamu jadi estetik, tropis, dan pastinya sustainable. Pokoknya setelah nonton video ini, pandangan kamu tentang bambu kuning nggak akan sama lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun infonya. Sebelum kita mulai petualangan kita, buat kamu yang belum gabung, ayo segera klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan setiap ilmu kebun dari WDBB Channel. Siap, yuk kita mulai. Saya akan jelaskan secara panjang mengenai aspek mistis bambu kuning yang melegenda dalam kepercayaan masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa dan beberapa wilayah Asia lainnya. Bambu kuning tidak hanya dihargai karena keindahan dan kegunaan materialnya, tetapi juga diselimuti oleh aura, misteri, dan kekuatan gaib yang diyakini secara turun-temurun. Aspek mistis bambu kuning. Kepercayaan terhadap kekuatan mistis bambu kuning berakar kuat dalam budaya lokal. Warna kuningnya yang mencolok sering diinterpretasikan sebagai simbol cahaya, kekuatan ilahi, atau kemakmuran. Yang membedakannya dari jenis bambu lain, berikat adalah beberapa aspek mistis utamanya. Pagar gaib dan penangkal energi negatif. Ini adalah mitos yang paling populer. Bambu kuning diyakini memiliki energi positif yang sangat kuat yang berfungsi sebagai pagar gaib atau benteng spiritual untuk menangkal santet dan ilmu hitam. Di banyak daerah, menanam rumpun bambu kuning di sekeliling pekarangan rumah dipercaya dapat menolak dan menetralisir serangan santet, teluh, atau guna-guna. Konon, auranya yang kuat membuat energi negatif atau makhluk halus jahat kesulitan menembus atau mendekati area yang dilindungi. Mengusir roh jahat atau makhluk halus, bambu kuning dianggap mampu menghalau gangguan dari jin, didemit, atau entitas tak kasat mata lainnya. Warna kuningnya sering dikaitkan dengan kekuatan suci atau cahaya yang menakuti makhluk kegelapan, menjaga keseimbangan energi rumah. Kehadirannya diyakini membawa ketenangan batin dan menciptakan suasana yang damai, menangkal hawa panas atau sial dari luar. 2. Pembawa keberuntungan, rezeki, dan kemakmuran. Selain sebagai pelindung, bambu kuning juga sangat erat kaitannya dengan aspek harta dan rezeki. Menarik energi positif. Dipercaya dapat menarik energi positif dari alam semesta, yang kemudian memicu datangnya keberuntungan, kelancaran rezeki, dan kemakmuran bagi penghuni rumah atau tempat usaha. Simbol kesak. Dalam tradisi Tionghoa dan beberapa kepercayaan lokal sering dikaitkan dengan feng shui. Bambu melambangkan pertumbuhan yang cepat dan fleksibilitas. Bambu kuning khususnya dijadikan simbol kemakmuran finansial. Jimat tegang panen, potongan bambu kuning tertentu, bahkan dijadikan jimat dan diletakkan di tempat usaha atau lumbung padi, dengan harapan hasil panen atau keuntungan dagang akan melimpah. 3. Simbol kesaktian dan media komunikasi spiritual. Dalam tradisi spiritual dan klinik, bambu kuning sering digunakan sebagai alat bantu ritual. Benda pusaka, potongan bambu kuning, terutama yang memiliki bentuk unik, seperti bambu petuk, yang ruasnya bertemu, dipercaya memiliki kekuatan magis, dan sering dijadikan bahan pembuatan benda pusaka, seperti tongkat komando, atau pegangan keris, untuk meningkatkan kekuatan spiritual pemiliknya. Media komunikasi gaib. Beberapa praktisi spiritual atau paranormal menggunakannya sebagai media untuk mempermudah komunikasi dengan alam gaib, roh leluhur, atau roh pelindung. Getaran batangnya diyakini dapat membuka saluran komunikasi tersebut. Penguat intuisi,
Konon, energi bambu kuning dapat membantu mempertajam intuisi dan kepekaan batin seseorang. 4. Penanda peristiwa penting. Kibradon atau kondisi. Bambu kuning di sekitar rumah juga sering dihubungkan dengan pertanda alam atau peristiwa yang akan terjadi. Pertanda baik. Jika rumpun bambu kuning tumbuh subur, tinggi, dan sehat. Ini sering diinterpretasikan sebagai pertanda akan datangnya kebahagiaan, seperti pernikahan, kelahiran anak, atau kesuksesan besar dalam karier. Pertanda buruk. Sebaliknya, jika rumpun bambu kuning tiba-tiba layu, mati tanpa sebab yang jelas, atau tumbuhnya aneh, hal ini sering dianggap sebagai isyarat atau pertanda buruk akan datangnya musibah atau kemalangan. Tema jimat, pelindung diri dan kesucian. Selain ditanam, bagian dari bambu kuning juga dibawa secara pribadi. Jimut pribadi, potongan kecil atau ruas bambu kuning, dapat dijadikan jimat atau azimat yang dibawa kemanapun sebagai perlindungan spiritual, kekebalan banal, dan penjaga keselamatan diri. Simbol kesucian, warna kuningnya sering melambangkan kesucian, ketenangan batin, dan kejernihan pikiran. Diyakini membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Kesimpulan, Sakura Kasalur, bambu kuning dalam aspek mistisnya adalah tanaman dualistik. Ia adalah pelindung yang kuat pagar gaib, penangkal santet sekaligus pembawa berkah keberuntungan, kemakmuran. Kepercayaan ini menjadikan bambu kuning bukan sekadar tanaman hias, melainkan sebuah entitas spiritual yang memiliki tempat penting dalam kearifan lokal dan praktik tradisional masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan ke pembahasan yang sebaliknya. Bambu kuning dihargai tinggi dalam arsitektur dan desain karena karakteristik, estetika unik dan sifatnya sebagai material berkelanjutan. Meskipun diameternya cenderung lebih kecil 2-3 cm dibandingkan bambu struktural utama seperti bambu betun atau bambu tali. Keunggulan utamanya terletak pada warna, kelenturan, dan kemudahan pengolahannya. Berikut adalah aspek utama bambu kuning dalam arsitektur dan desain. Keunggulan estetika dan desain. Bambu kuning memberikan kesan natural, hangat, dan eksklusif pada setiap aplikasi desain, baik interior maupun eksterior. Satu warna yang mencolok warna kuning emas. Aksen dekoratif. Warna kuning cerah hingga emas yang khas menjadikannya elemen visual yang kuat. Ini digunakan secara efektif untuk memberikan kontras pada desain yang didominasi material kayu gelap atau beton, berfungsi sebagai titik fokus focal point. Kesan mewah alami. Warna kuningnya sering dikaitkan dengan kemewahan yang bersumber dari alam, meningkatkan nilai artistik kerajinan dan furnitur. 2. Sifat lentur dan diameter yang ideal. Pembentuk kurva dan pola dengan diameter yang relatif kecil. Batang bambu kuning sangat lentur dan mudah ditekuk. Ideal untuk menciptakan pola-pola melengkung, geometris, atau anyaman tingkat yang rumit pada elemen fasad, partisi, atau plafon. Tekstur visual, batang yang licin dan bersih, dikombinasikan dengan ruas yang teratur, menambah tekstur menarik pada permukaan. 3. Aplikasi interior. Bambu kuning sangat populer digunakan sebagai elemen finishing dalam ruangan. Furnitur, dijadikan bahan baku untuk kursi, meja, rak buku, atau lemari kecil, memberikan kesan tropis dan alami. Elemen dekoratif, digunakan sebagai bingkai cermin, lampu gantung, atau pemisah ruangan rom di feeder bergaya anyaman. Pelapis dinding plafon, diolah menjadi bilat atau papan laminasi. Bambu untuk menciptakan tekstur dinding yang hangat atau plafon yang artistik. Selanjutnya ini dia pembahasan kita yang terakhir, aplikasi arsitektur dan konstruksi. Meskipun secara umum bukan material struktural utama seperti bambu petung, bambu kuning memiliki peran penting dalam elemen non-structural dan lanskap, elemen fasad, dan sunscreen di eksterior bangunan. Bila bambu kuning dapat disusun menjadi kisi-kisi atau peneduh sunscreen, fungsi utamanya adalah mengurangi intensitas sinar matahari langsung yang masuk ke dalam bangunan tanpa menghalangi pandangan sepenuhnya, sekaligus memperindah fasad dengan pola dan warna alaminya, landscape dan pagar.
Dalam desain lanskap, bambu kuning menjadi pilihan populer. Batang-batang yang lurus dapat dipasang berdekatan untuk membentuk pagar dekoratif yang memberikan batas yang jelas namun tetap harmonis dengan alam. Rumpun bambu kuning berfungsi sebagai pagar hidup yang indah dan rimbun. Rangka atap sekunder secara tradisional. Bambu kuning sering digunakan sebagai komponen ringan pada struktur atap, seperti reng dan usuk, yang berfungsi menopang penutup atap. Batangnya yang lurus dan kuat, namun ringan, adalah keunggulan utama untuk aplikasi ini. Aspek keberlanjutan dan lingkungan. Penggunaan bambu kuning sangat mendukung prinsip arsitektur berkelanjutan. Bambu adalah sumber daya yang sangat terbarukan karena pertumbuhannya yang luar biasa cepat. Hal ini meminimalkan dampak lingkungan dibandingkan dengan penggunaan kayu keras konvensional. Pemanfaatania yang semakin luas membantu mengurangi tekanan pada hutan alam. Bambu juga dikenal memiliki kemampuan yang efisien dalam menyerap karbon dioksida, menjadikannya material yang carbon friendly dengan kombinasi antara daya tahan yang baik. Setelah melalui proses pengawetan yang tepat dan estetika keemasan yang unik, bambu kuning menawarkan solusi desain yang ekonomis, ramah lingkungan, dan sangat menarik secara visual. Nah, Sobat Mini Kebon, itu tadi perjalanan kita membedah habis si bambu kuning. Mulai dari mitosnya yang melegenda sebagai pelindung gaib rumah kita, hingga keunggulan estetikanya yang membuat ia jadi primadona di arsitektur dan desain interior modern. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu, baik itu yang tertarik pada sisi mistisnya, maupun yang sedang mencari inspirasi material berkelanjutan untuk memperindah hunian. Gimana, menarik kan? Sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Bagian mana dari bambu kuning yang paling menarik perhatianmu? Sisi mistisnya atau sisi desainnya? Saya tunggu ya cerita-cerita unik kalian. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu yang punya mini kebon di rumah, dan pastikan kamu sudah subscribe ke Dwidi Baby Channel, biar kita makin semangat bagi-bagi ilmu kebon. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Sobat Mini Kebon berikutnya.